Astagfirullah, gara-gara kartu boboiboy, Tuan Faruk ngamuk-ngamuk. Jadi yang Tuan Faruk ngamuk-ngamuk sama Bu Haji Kurma itu gara-gara Tuan Faruk kalah main gambaran. Sehingga Bu Haji Kurma diusir dan motornya mau dirusak. Bahkan mau dilempar sama batu, guys. Pas gambarannya tak kasihin lagi, baru deh guys dia langsung diem. Mas Matin pura-pura sakit saat mau pidato depan pengantin. Jadi kan alasan Mas Matin pulang dari pesantren itu katanya mau ceramah di depan pengantin. Lah ini pas detik-detik dia tampil, mosok katanya deg-degan dan pengen dibatalin. Waduh, malu-maluin gak sih guys? Akhirnya tak suruh latihan lagi. Karena setelah pembacaan ayat suci Al-Quran ini, giliran dia guys. Karena Mas Matin gugup, akhirnya MC bilang gak jadi. Semuanya kecewa guys sama dia. Katanya dia tiba-tiba sakit. Kalian percaya nggak guys? Peserta pengajian hidungnya pada keluar darah gara-gara aku. Jadi awalnya aku nemu ayam, kayaknya ini ayam guna-guna dari orang biar warung DS sepi. Halah, aku nggak takut, mending aku jadiin sate aja dan buat makan-makan setelah pengajian. Tiba-tiba bocil-bocil pada rakus banget kayak zombie. Dan setelah selesai makan, si Musa malah yang jadi korbannya guys. Hidungnya keluar darah, kasihan banget. Apa? Tangan Bu Haji Kurma patah lagi. Jadi guys, yang ini aku ditelepon. Katanya suruh nganterin Bu Haji Kurma berobat. Pas nyampe sana ternyata dokternya nggak ada. Akhirnya sore hari aku kesana lagi dan alhamdulillah dokternya ada. Ternyata guys, Bu Haji Kurma ini ngeluh perutnya sakit. Orang tuanya khawatir apa karena bekas jatuh yang dulu ya guys, yang sampai tangannya patah itu loh guys. Tapi kata dokternya bukan. Bu Haji Kurma perutnya sakit itu karena kebanyakan makan mie mentah. Punya truk kardus, punya truk kardus, punya truk kardus, punya truk kardus, gak punya truk kardus. Lucu banget sih guys tingkah bocil-bocilku. Jadi tadi kan si Nujul ngunci Musa di kamar mandi sampai nangis. Kata si Nujul Musanya aja yang terlalu cengeng. Untuk membuktikannya si Nujul mau masuk di kamar mandi guys. Tiba-tiba dia juga kukunci di kamar mandi dan nangis guys. Emang seserem ini ya guys kamar mandiku. 2 kali hampir kecelakaan pas nganter Mas Matin ke pondok. Ngeri banget. Padahal ya guys, Mas Matin dan keluarganya itu pamitan dulu loh guys sebelum pulang. Terus aku juga sedekah dulu sebelum berangkat. Nah pas nyampe tempat oleh-oleh nih guys, sebelum masuk tol tiba-tiba hampir aja mbak-mbak itu ketabrak guys. Terus pas masuk tol lebih serem. Tanpa sen truk ini langsung belok. Kira yang salah tadi siapa ya guys? Mas Matin di Bali foto-foto terus guys, sampai aku tinggal dan gak aku bukain pintu. Dia ngancem malah mau buang iPhoneku yang dipinjem sama dia guys. Tak tinggal lagi, gak mau lagi guys. Sampai dia mohon-mohon guys, karena kasihan aku kasih masuk aja lah. Guys ini lagi lomba tiup paru-paru kambing antara Tuan Faruk, KDS, Bang Epan, dan Dani. Hebat banget. Terus sama meledak lagi. Kira-kira menurut kalian menang siapa guys? Guys ada yang aneh nih saat aku beli cover mobil ini. Terus pas aku pasangkan di mobil baruku dan udah selesai, lah kok tiba-tiba ada yang gerak-gerak. Pas tak buka ternyata si Musa. Kalau nggak masuk, ini aku mau ngabisin dalam 1 hari. Nggak masuk. Habisin 1 hari. OTW jalan-jalan, tidur di hotel, makan makanan mahal, mandi di kolam berenang, beli baju baru, nonton bioskop 4 dimensi, naik kereta. Ya ada sisa 100.000 nih, siapa yang mau? Tuan Faruk gak mau pulang. Padahal dia harus ngaji. Ampe dikejar-kejar Randika dan mau dibuang ke sawah. Giliran diantar pulang, pakai mobil bagusnya Kak DS, baru mau pulang. Awalnya Tuan Faruk pamer tuh guys punya burung dara. Tapi megangnya aja guys dia nggak bisa. Malah akhirnya leher dia kena tai dara. Joroknya guys malah dicium-cium. Kalian suka burung dara nggak guys? Makan es tuntung, pacarnya makan es tuntung, temennya nggak makan es tuntung, buang. Ya Allah, Fahmi egois banget ya guys. Demi pacarnya temennya dibuang.
Pulang-pulang dari pantai, si Musa malah kesurupan guys. Jadi emang sih guys, sebelum kita ke pantai, kita main dulu ke patung penjaga wihara ini. Sok berani banget si Musa naik-naikin patungnya. Terus pas kita ngelewati kuburan, si Musa malah duduk-dudukan di makam. Ya Allah, si Musa gak ada takut-takutnya ya guys. Padahal ini sekelilingnya semua kuburan guys. Nah pas main di pantai, si Musa ini kok aneh banget gak mau mandi. Tapi malah pengen ikut cari ikan bareng nelayan. Karena ngamuk pengen ikut, akhirnya aku naikin aja lah guys di perahu yang gak jalan. Pas pulang-pulang si Musa malah kesurupan. Tidur sambil ngoceh-ngoceh ketakutan. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Waduh gimana ya guys. Gara-gara naik patung penjaga wihara, Musa dapat mimpi buruk dan kakinya kesakitan. Kaget banget pas aku buka. Kaki kambing. Di pernikahan kali ini giliran si Rafa yang diliatin sama cewek guys. Guys setelah banyak drama ternyata yang nganterin manten banyak banget guys. Sampai ribet ngaturnya. Oh ya yang nanya potongan rambut Fahmi itu low fat ya guys. Itu cewek sedari tadi kok ngeliatin Rafa terus ya guys. Mana bajunya samaan lagi ada putih dan hitamnya. Jangan-jangan itu ceweknya Rafa guys. Kalian setuju nggak guys? Pas aku lagi ziarah di makam kedua orang tuaku, aku tiba-tiba rindu sama anak pertamaku. Aku doa sampai ketiduran. Bangun-bangun, aku malah di dalam kuburan. Apa? Tuan Faruk hilang di tempat wisata. Awalnya aku titipin sama abang ini loh guys untuk main di sini. Dan aku tinggal dulu karena aku mau sholat. Lah balik-balik kok sepi banget ini tempat. Cari-cari ke sudut-sudut kosong semua guys. Langsung aku panik lapor ke Randika. Kata abangnya Tuan Faruk udah keluar dari tadi. Guys, kalian ada yang lihat Tuan Faruk gak guys? Astagfirullah, El Nathan ditindihin susu dan pampers sama Musa. Ya Allah, sedih banget. Padahal baru tadi siang aku ke supermarket beli baju untuk El Nathan. Selain beli baju, aku juga beli kaos kaki, tas bayi untuk pergi-pergi, pampers dan lain-lain sampai trolinya penuh. Dan total belanjaan sebanyak ini habis 600.000 guys. Terus aku taruhin barang-barangnya ke kamar El Nathan bareng si Musa. Dan Musa tak suruh nungguin El Nathan. Pas aku lagi mondar-mandir, kaget banget. Si Musa naruhin susu dan pampers di tubuh El Nathan. Pas aku marahin dan cek, ternyata aku di prank sama Randika dan Tuan Faruk guys. Ya Allah, udah merinding. Mang, makanya jangan belepotan ge. Kamu tuh belepotan. Guys, pokoknya ini cerita serem banget. Tiba-tiba troli bayiku ada di belakang. Terus ada putih-putih. Alah, paling si bocil. Pas aku lihat beneran kan ternyata Tuan Faruk. Tiba-tiba ada suara. Mang, itu bukan aku. Astagfirullah, Mas Matin masuk rumah sakit gara-gara demam panggung. Ternyata setelah pidato itu dia beneran pingsan loh guys. Malamnya aku disuruh untuk nganterin ke rumah sakit. Tiba-tiba aku dipalakin nih sama bocil-bocil. Aku buru-buru kasih aja lah. Soalnya Mas Matin udah kepusingan banget tuh guys. Pas nyampe rumah sakit, uangnya hilang lagi guys. Ya Allah, untung aja aku bawa uang lebih. Dan pas dicek sama dokternya, ini bukan gara-gara demam panggung guys. Kata dokternya, pingsan itu karena kurang darah gara-gara sering begadang guys. Tahu nggak guys, ternyata si Fahmi ngambil bunga pengantin di mobilku untuk ceweknya guys. Jadi guys, pas Fahmi joget-joget di panggung itu, ternyata diliatin loh guys sama cewek cantik. Terus pas Fahmi duduk, masih tetap ngeliatin tuh guys, sampai si Fahmi salting. Terus tak tanya kenapa ngeliatin Fahmi, katanya Fahmi ganteng guys. Karena saking saltingnya, terus Fahmi nyuruh bocil-bocil untuk ngerusak bunga di mobilku dan ngambil bunganya untuk cewek barunya guys. Cocok nggak guys menurut kalian? Bocil-bocil ngakalin balon Tuan Faruk yang terbang di musola. Kira-kira bakal dapet gak ya guys? Tonton sampai akhir. Awalnya Tuan Faruk beli balon, malah diterbangin di dalam musola. Dia nangis-nangis guys, minta Mas Randika untuk ambilin. Manjat sendiri tapi gak bisa. Sekarang giliran Fahmi. Ini aman ya guys karena tiangnya pendek jadi gak bisa. Akhirnya aku punya cara, pakai bangku bekas akad. Malah bocil-bocil gangguin. Nah cara pertama si Rafa naik pundaknya Mas Randika. Ini juga aman ya guys karena dipegangin sama Mas Randika. Karena gagal, coba deh dengan Fahmi yang lebih gede. Malah digangguin sama bocil-bocil lagi. Dengan segala cara yang penting aman dan dipegangin, akhirnya dapet guys balonnya. Kalau ini nggak masuk, aku mau pacaran. Ini nggak masuk. Waduh, tembak nggak ya?
Tuan Faruk nangis katanya uangnya diambil sama orang-orang ini guys. Oke, kita cek CCTV siapa pelakunya. Tapi sebelum capek-capek ngecek, kita periksa kantong mereka-mereka dulu nih guys. Oke, karena belum ada yang ngaku, kita langsung aja cek CCTV-nya. Dan ternyata ini kan uangnya Tuan Faruk di atas meja ya guys. Tiba-tiba Fahmi ngambil dan hilang. Jelas pelakunya adalah si Fahmi. Tapi Fahmi gak mau ngaku guys. Kira-kira kalian curiga sama siapa nih guys? Aku harus diimpus dan Randika harus disuntik gara-gara makan remis. Awalnya aku kira bocil lo guys yang naruh remis ini di depan pintu. Tahu-taunya ternyata pocong. Udah terlanjur aku masak dan aku udah makan bareng sama Randika. Keesokan harinya aku sakit dan kata dokter harus diimpus. Sedangkan Randika gatal-gatal dan harus disuntik. Ini akibat ludah dari pocong guys. Innalillahi, ada tetangga minta nguburin keluarganya di base campku. Awalnya guys, aku lagi main game Vape City. Terus ada bapak-bapak yang minta izin mau nguburin keluarganya di base campku. Akhirnya aku izinin untuk di paling belakang. Tapi katanya pengen di sini guys. Nggak apa-apa lah ngebantu orang ya guys. Pas dia mulai gali, jujur aku merinding guys. Pas mayatnya dateng, aku main game lagi aja lah guys. Lagi seru-serunya soalnya. Jahil banget si Nujul ngunci Musa di kamar mandi guys. Padahal awalnya mereka itu main bareng. Sampai akhirnya si Musa nangis. Soalnya si Nujul merasa memiliki tembakan ini guys. Padahal kata Musa hanya dipinjemin. Karena Nujul sakit hati, akhirnya dia nyampein ke aku kalau udah ngunci Musa di dalam kamar mandi. Pas aku cek beneran guys, si Musa kekancing di kamar mandi dan nangis. Ya Allah, untung aja ya guys ketahuan. Kalian kalau punya bocil harus selalu diperhatikan ya guys. Kita prank lagi yuk guys. Ini kita punya uang 2000-an, tapi yang aku jatuhin tiket-tiket ini guys. Gimana ya reaksinya? Tiket. Kira-kira prank apa lagi ya guys? Guys, pas orang-orang Bali pada naruh sesajen di laut, malah diambilin sama bocil-bocil. Terutama mereka ngambil uangnya guys. Terus aku ketemu tuh guys sama orang Bali aslinya. Gila, ramah banget. Katanya sesajen ini boleh juga loh guys untuk dimakan. Dan aku makan rambutannya guys. Kira-kira aku nanti bakal kenapa ya guys? Rugi pokoknya ngajak Mas Matin jalan-jalan. Nih pas mampir di rumah makan Jogja, dia pesen 1 ayam ingkung untuk dia sendiri. Bahkan nasinya dihabisin, es kelapa juga dihabisin. Kalian anak pondok gitu juga gak sih? Astagfirullahaladzim. Kaki aku berubah jadi kaki kambing kak. Ya Allah, itu kena azab itu. Kena azab itu, Kak. Gak mau. Makanya itu, Kak. Punya kartu Boboiboy, punya kartu Boboiboy, gak punya kartu Boboiboy.